Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Nadira, NIM 1904104. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen sekolah. Konsep manajemen. Pengertian. Manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan atau keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang dalam pelaksanaannya dapat mengikuti alur keilmuan secara ilmiah dan dapat pula menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam mendayagunakan kemampuan orang lain. Terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen, yaitu yang pertama, manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi, dan konseptual. Sebagai disiplin ilmu, manajemen merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki body of knowledge yang dapat dipelajari dan berguna bagi pengembangan ilmu dan pemecahan masalah usaha. Yang kedua ada manajemen sebagai proses, yaitu dengan menentukan langkah-langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. Yang ketiga ada manajemen sebagai seni, tercermin dari perbedaan gaya atau style seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan. Tujuan manajemen pendidikan. Terdapat 4 tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas yaitu perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang digunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Yang kedua ada kualitas. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang dan atau jasa tertentu berdasarkan pertimbangan objektif atas bobot dan atau kinerjanya. Yang ketiga ada efektivitas, yaitu ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Menurut Ed Zioni 1964 mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya, atau menurut Seth Giovanni 1997 kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan. Yang keempat ada efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan membuat sesuatu dengan betul. Suatu kegiatan dikatakan efisiensi bila tujuan dapat dicapai dengan optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Pendekatan manajemen. Kont 1990 menemukan 11 macam pendekatan terhadap teori dan praktik manajemen, yaitu sebagai berikut. 1. Empirikal atau kasus, yaitu ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. 2. Perilaku antar pribadi atau interpersonal behavior, yaitu ilmu dan praktik manajemen dipelajari melalui hubungan-hubungan antar pribadi dan organisasi dengan fokus kajian kepada individu dan motivasinya. 3. Perilaku kelompok, yaitu studi tentang pola-pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan daripada kepada hubungan antar pribadi. 4. Sistem-sistem sosial kooperatif, yaitu memadukan antara hubungan pribadi dengan kelompok, bahwa mempelajari manajemen dapat dilakukan dengan mempelajari hubungan antara manusia sebagai sistem sosial yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 5. Sistem-sistem sosio-teknikal, itu bahwa sistem teknikal memberi pengaruh besar pada sistem sosial, sehingga perlu dikembangkan keterpaduan perhatian dan praktik secara simultan untuk keduanya. Keenam ada teori keputusan, yaitu bahwa manajer adalah pengambil keputusan, sehingga pengembangan manajemen ada pada kemampuan dan keahlian mengambil keputusan. 7. Sistem, yaitu mempelajari bagian-bagian interdependen organisasi dan hubungan dengan lingkungan yang mempengaruhinya. 8.
Mathematical atau Management Science mempelajari manajemen secara matematikal melalui pengkajian model-model, alat identifikasi problem, dan penilaian alternatif solusi. 9. Kontingensi atau situasional kredibilitas manajer diukur dari kontribusinya memberikan saran praktik manajemen yang cocok untuk suatu situasi tertentu. 10. Operasional, yaitu menggunakan konsep-konsep, prinsip-prinsip, teori serta teknik-teknik sebagai landasan dan menghubungkannya dengan fungsi atau proses manajemen. Prinsip manajemen ada 5. Yang pertama yaitu memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua ada mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga ada memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat ada mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang kelima ada relativitas nilai-nilai. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen dapat ditelaah dari aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan para manajer yaitu perencana, pelaksanaan, dan penilaian. Mengadaptasi fungsi manajemen dari para ahli. Fungsi manajemen yang sesuai dengan profil kinerja pendidikan secara umum adalah melaksanakan planning, organizing, staffing, coordinating, leading, yang termasuk facilitating, motivating, innovating, reporting, dan controlling. Namun demikian, dalam operasionalisasinya dapat dibagi dua, yaitu fungsi manajemen tingkat makro dan fungsi manajemen tingkat mikro. Proses manajemen. Proses manajemen ada 4. Yang pertama yaitu merencanakan. Merencanakan pada dasarnya membuat keputusan mengenai arah yang akan dituju, tindakan yang akan diambil, sumber daya yang akan diolah, dan teknik yang akan dipilih untuk digunakan. Rencana mengarahkan tujuan organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Prosedur itu dapat berupa pengaturan sumber daya dan penetapan teknik. Keberadaan suatu rencana sangat penting bagi organisasi karena rencana berfungsi untuk menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai, memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi memperoleh standar sumber daya terbaik dan mendayagunakan sesuai tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan, menjadi rujukan anggota organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten, prosedur dan tujuan, memberikan batas kewenangan dan tanggung jawab bagi seluruh pelaksana, memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif sehingga menemukan dan memperbaiki penyimpanan secara dini, memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal, menghindari pemborosan. Yang kedua ada mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Mengorganisasikan berarti menentukan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan, menugaskan seseorang atau kelompok dalam suatu tanggung jawab tugas dari fungsi tertentu, mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluasaan melaksanakan tugas. Yang ketiga ada memimpin. Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik. Memimpin menurut Stoner adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok atau seluruh organisasi. Yang terakhir ada mengendalikan. Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen, yaitu yang pertama menetapkan standar kerja, mengukur kinerja, membandingkan untuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan,
mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. Selanjutnya ada perkembangan pemikiran manajemen. Sesungguhnya mulai kapan para pelaku usaha berkecimpung dan memikirkan upaya terbaik dalam aktivitas manajemen tertuang dalam sejarah perkembangan manajemen dalam kurun waktu tertentu. Manajemen adalah praktik melaksanakan usaha terbaik, sehingga dari sejarah pemikiran manajemen kita dapat belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang-orang terdahulu yang menerapkan konsep manajemen berdasarkan pemikiran pada kurun waktu tertentu dengan kasus tertentu pula. Pengertian manajemen sekolah. Sekolah mengandung makna sebuah tempat yang secara profesional dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan serta potensi, bakat, dan minat peserta didik dan relevan dengan tuntutan lokal, nasional, dan internasional. Peserta didik menerima pendidikan secara utuh, tidak fragmentaris, dan menuju satu perkembangan yang total dan sempurna. Setiap satuan pendidikan Indonesia memiliki sejumlah komponen utama dengan fungsi yang berbeda yang secara sinergis berinteraksi dalam proses pendidikan di sekolah. Komponen-komponen utama ini adalah kurikulum, siswa, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana prasarana pendidikan, kepemimpinan, manajemen, pembiayaan, dan evaluasi pendidikan, komunikasi sosial, dan kerjasama baik secara lokal, nasional maupun internasional. Manajemen pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah. Secara nasional, kurikulum disusun berdasarkan pendekatan kompetensi. Kemendikbud menetapkan guideline dalam pengembangan kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Proses pengembangan kurikulum dipimpin oleh kepala sekolah, dibantu oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Guru mata pelajaran memegang peran penting dalam setiap tahap pengembangan kurikulum ini, karena pengembangan silabus dan RPP untuk setiap mata pelajaran menjadi tanggung jawab guru. Manajemen peserta didik. Pengelompokan, susunan tempat duduk, bentuk kursi dan meja, serta di mana guru berada menjadi penting dalam bagian peserta didik dikelola sehingga proses pembelajaran dapat terjadi dengan efisien, efektif, dan menyenangkan. Mengelola peserta didik tidak hanya bagaimana mengatur secara fisik, namun secara fisik, sosial, dan psikologis untuk terjadinya proses learning yang dikehendaki. Manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan. Kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, dan teknisi adalah kelompok tenaga kependidikan. Fungsinya berbeda dari fungsi guru. Guru adalah pendidik yang memiliki tugas pokok mengajar, mendidik, membimbing, membina, dan membantu mengarahkan dan bahkan membentuk watak dan jati diri peserta didik. Dinyatakan dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2003. Sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan atau fasilitas pendidikan termasuk tanah, gedung, ruangan, peralatan pendidikan, sumber belajar, dan teknologi pembelajaran. Fungsinya untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah sehingga peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan yang memadai, merata, dan berkualitas serta keadilan. Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. TIK memasuki dunia persekolahan Indonesia pada 10 tahun terakhir dengan tujuan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efisien dan efektif, dan memberikan kesempatan para guru dan peserta didik untuk memiliki akses terhadap berbagai informasi yang relevan. Manajemen pembiayaan. Atas dasar filosofi ini, pembiayaan pendidikan ditetapkan dalam Amandemen Konstitusi 1945 sebesar 20% dari APBN. Dukungan APBN ini menciptakan harapan yang besar bagi bangsa untuk terciptanya pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi segenap masyarakat Indonesia. Manajemen evaluasi pendidikan.
Evaluasi pendidikan dalam sistem pendidikan nasional Indonesia dimaknai sebagai keseluruhan proses penilaian berbagai aspek proses pendidikan yang dilaksanakan dan disediakan bagi peserta didik. Evaluasi pendidikan ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses pendidikan untuk setiap satuan pendidikan berdasarkan jenis dan jenjang yang berbeda. Manajemen komunikasi sosial dan kerjasama. Komunikasi sosial ini dilaksanakan oleh sekolah dengan berbagai lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai cara. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik antara sekolah dan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pendidikan putra-putri mereka. Selanjutnya ada organisasi dan manajemen sekolah. Manajemen sekolah saat ini mengikuti paradigma desentralisasi pendidikan dengan mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Setelah sekian lama dikelola melalui dekonsentrasi yang membagi peran antara pusat yang menangani bidang edukatif dan pemerintah daerah yang menangani bidang 3M, Man, Money, and Material. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.